Yo, what's up guys, welcome to Daily Update. Hari ini kita dapat kabar yang menarik banget. Jason Momoa yang memerankan Aquaman di DC Extended Universe kabarnya akan menjadi karakter baru di DC Universe versi James Gunn dan juga Peter Safran, dan dia bakal jadi Lobo. Oh my god, Lobo adalah karakter favorit gue. Dia adalah bounty hunter antar galaksi yang bener-bener keren, dan ini salah satu kata tersadis di DC Universe. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, tonton dulu video story dari Jason Momoa ini. Ready? 4 years again. It's a mystery, baby. I got some really good news. Great news with Warner Brothers. Amazing. Wish I could tell you, but here it is. Peter, I love you. James, I love you. David. Okay. Mwah. To the future. Baby! Nah, story tadi itu terjadi sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu, yang tiba-tiba ketika dia dipanggil ke Warner Bros, gimana keputusan dia, apakah dia masih memerankan jadi Aquaman atau enggak, ketika Henry Cavill, ketika Ben Affleck dan lainnya nundukkan kepala mungkin ya, aduh gue nggak di ini, gue diganti nih, gue nggak akan dipakai lagi nih. Ternyata dia malah senang sendirian, kayak dia baru keluar dari Warner Bros, kayak gue senang banget, thank you James Gunn, Peter Safran, wah katanya gitu, benar-benar jerit di kantornya Warner Bros. Dan kita akan aneh kan bukannya dia bakal didepang, gak akan memerankan Aquaman lagi, kok dia seneng. Ternyata sekarang makin masuk akal story tersebut dengan kabar yang sekarang, setelah sekitar setahun 2 tahun yang lalu. Akhirnya sekarang semakin jelas bahwa Jason Momoa akan memerankan karakter favorit yang paling dia nantikan di DC Universe, yaitu menjadi seorang Lobo. Bahkan ada beberapa wawancara yang mengatakan kalau dia ini memang membeli komik Lobo dan langsung jatuh cinta dengan karakter tersebut. Dan suatu ketika apabila DC menunjuk dia sebagai Lobo, dia nggak akan ada ngomong kata enggak. Langsung iya, apapun dibutuhkan iya. Dan akhirnya sekarang terbukti, dan jujur keputusan James Gunn dan juga Peter Safran untuk memilih Jason Momoa meskipun udah memerankan Aquaman, ini sih perfect casting banget gitu ya. Nggak ada karakter sekeren mukanya Jason Momoa yang memerankan Lobo gitu. Meskipun memang sebelum-sebelumnya kayak di series Krypton dan sebagainya tuh udah ada lah Lobo. Gue juga ngikutin gitu ya. Bahkan di versi animasi ketika Superman Year One-nya Superman kan dia langsung berhadapan sama Lobo di animasi Justice League. Gue lupa yang mana gitu. Tapi gue pernah nonton. Itu udah keren banget Lobonya, sekaligus juga udah menggambarkan. Tapi untuk perfect casting di versi live action belum ada. Ada yang agak kekurusan, ada yang biasa aja, ada yang terlalu jadul. Nah, Jason Momoa perfect casting banget memerankan karakter Lobo. Seolah-olah memang dia terlahir sebagai Lobo dan harus dia yang memerankan gitu. Tapi kalau ngomongin membandingkan apakah lebih cocok Aquaman atau Lobo, dua-duanya cocok sih. Susah ditebak gitu. Nah, ngomongin ini pasti banyak teman-teman yang nanya, loh ini makin kacau nih DC Universe, kok kan bukannya si Jason Momoa sebagai Aquaman muncul juga di Peacemaker, nanti bukannya kayak jadinya blunder, jadinya kayak benang merahnya nggak dapet. Tenang, ini berkaitan juga dengan ending dari The Flash menurut gue. Karena di The Flash kan berkeliling-keliling si The Flash nyari kayak Bruce Wayne-nya wajahnya beda. Mungkin Superman wajahnya juga berbeda di Steven Universe. Hanya satu wajah yang pemerannya sama, Jason Momoa tetap sebagai Aquaman di setiap universe. Tapi The Flash ini belum pernah berkunjung ke universe yang sedang dibangun oleh James Gunn ini. Yang gue duga kalau memang ngebangunnya setelah film The Flash, kayaknya kalau kita sandingkan dengan kayak mirip-mirip kejadian di Marvel Cinematic Universe, ini cabang baru yang terbentuk akibat yang dilakukan oleh The Flash. Nah, kemudian dia belum pernah masuk ke sini. Nah, yang di sini ini Aquaman-nya justru bukan wajah dari Jason Momoa lagi, tapi justru wajah Jason Momoa ini justru menjadi karakter yang namanya Lobo, bukan lagi sebagai Aquaman. Jadi, fake intinya adalah di sini itu universe yang baru, universe alternatif yang baru gitu. Dan gue duga sih ya, buat yang sekarang ribut gonjang-ganjing soal Zack Snyder Universe, kemudian James Gunn Universe, ada yang menghina Zack Snyder, ada yang menghina Superman James Gunn, bilang flop. Ujung-ujungnya rencana James Gunn pasti ya bakal menyatukan mereka semua gitu. Ujung-ujungnya Henry Cavill bisa aja menjadi karakter baru juga di DC Universe. Entah dia jadi Zod atau entah dia jadi bapaknya Superman, ya who knows, kita lihat aja nanti ke depan. Nah, buat teman-teman yang udah gak sabar ngelihat penampilan dari Jason Momoa sebagai Lobo, tenang, dia bakal datang lebih awal lagi di layar lebar, yaitu di tahun 2026 di film Supergirl Woman of Tomorrow yang akan rilis di 2026 dan akan mulai proses syuting di 13 Januari 2025. Sekaligus juga Supergirl ini akan menjadi film kedua dari James Gunn setelah Superman
dan sekarang lanjut nanti di Supergirl Woman of Tomorrow, di mana Supergirl-nya juga yang akan diperankan oleh Millie Alcock akan hadir sedikit di film Superman yang akan rilis di Juli 2025 ini. Oh my god, ini makin bersemangat sih. Dan gue semangatnya adalah kalau James Gunn berani memunculkan Lobo, udah pasti tipe-tipe filmnya itu R-rated gitu. Karena memang Lobo ini terkenal sebagai karakter yang paling sadis di DC Universe. Dia ini udah nggak main-main, men. Buat kalian semuanya mungkin belum terlalu kenal dengan karakter Lobo, pertama kali muncul itu di komik Omega Man seri 3 di tahun 1983. Nah, di situ awalnya memang dibuat untuk sekedar sebagai super villain aja gitu, dan menyaingi Wolverine yang ada di Marvel. Kalau di Marvel ada karakter yang healing factornya kuat selevel Wolverine, di sini dibikin tandingannya jadi Lobo. Lobo juga punya kekuatan healing factor, penyembuhan diri yang sangat kuat. Bahkan ketika berantem, misalnya kepalanya terpelanting tuh ke sana gitu, tubuhnya tercabik-cabik sana, bisa nyatu lagi. Jadi bisa hidup lagi. Dia itu adalah karakter makhluk yang abadi. Setelah muncul di 1983, Lobo ini akhirnya dari super villain bergeser menjadi anti-hero karena ada banyak banget yang suka dengan karakter ini. Salah satunya bahkan Stan Lee, favorit karakternya di DC itu adalah Lobo. Jadi kenapa Jason Momoa senang banget dengan Lobo, ya salah satunya banyak banget yang suka dengan karakter satu ini. Akhirnya di tahun 1990-an dia mulai dari kayak super villain, angkat jadi anti-hero, gabung dengan Justice League, masuk pengaruh dari Maxwell Lord, dan kemudian juga diselamatkan sama Batman. Akhirnya dia berjasa sama Batman, bantu Batman untuk mengalahkan para penjahat yang ada di bumi. Dan disinilah proses dia menjadi superhero yang sesungguhnya. Tapi bukan superhero, lebih ke anti-hero, karena memang kadang si karakter Lobo ini bisa baik, bisa juga jahat. Nah, ini yang bikin menarik gitu. Jadi gue rasa ya, nanti ke depan James Gunn juga bakal bikin film khusus untuk Lobo doang. Jadi sekarang makin masuk akal kenapa di video tadi Jason Momoa senang banget, karena memang ini karakter favoritnya dan James Gunn menjanjikan sesuatu yang luar biasa di masa depan. Salah satunya kayaknya ya filmnya gitu. Apalagi buat teman-teman yang penasaran mungkin dengan film Supergirl Woman of Tomorrow, ini beda banget dengan film Superman yang akan rilis nanti di Juli 2025 karena ini lebih hardcore. Mungkin ya genrenya mungkin kayak R-rated kayaknya untuk rating dari film tersebut, karena memang kalau Superman kan turun ke bumi, dilemparkan ke bumi, hidup dengan orang tua di bumi, penuh kasih sayang. Beda dengan Supergirl, dia hidup belasan tahun dengan melihat serpihan-serpihan dari Krypton, dia mengelilingi antar galaksi, hidupnya keras banget. Nah, bisa dibilang bahwa Supergirl akan lebih sadis lagi dibandingkan Superman. Superman memang punya kekuatan yang luar biasa. Supergirl juga kekuatannya menyeimbangi kekuatan dari Superman, tapi dia nggak bisa menahan kekuatannya sebagus Superman. Superman bisa nahan, oke, gue bisa menahan nih. Misalnya ada orang ngelempar kepala pakai yang di trailer kan, ngelempar pakai botol minuman, dia diam aja gitu. Kalau Supergirl digituin, waduh kayak Homelander tuh, digituin aja gitu. Jadi beda banget di sini. Apalagi pertaruhannya tuh disandingkan dengan Lobo. Nanti Supergirl akan berantem sama si Lobo. Waduh, itu bakal epic parah itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran dengan Lobo, bisalah tonton DC Extended versi animasinya gitu. Ada Justice League bla bla bla. Gue sering nonton yang Lobo, gue lupa judulnya tapi ya. Atau buat teman-teman yang pengen ringkas, silakan tonton video kita sebelumnya, ada asal usul Lobo. Di situ kita udah jelaskan, video itu udah sekitar 4 tahun yang lalu gitu ya. Tapi secara keseluruhan ini perfect casting dan juga perfect artis yang dipilih sama James Gunn, karena pas banget men. Dan jujur gue sendiri pribadi berharap selain memang dia berperan sebagai Lobo, gue pengen juga Jason Momoa juga masih memerankan Aquaman. Meskipun memang agak sulit untuk membayangkan, tapi memang kan kalau versi Aquaman kan dia masih muka wajahnya masih manusia kan. Kalau Lobo kan udah pucet-pucet kayak gitu, jadi nggak masalah, nggak akan bisa kita bilang, oh ini orangnya sama nih, beda, penampilan berbeda. Nah menariknya buat teman-teman yang suka dengan Lobo, gue suka tuh dia pakai kayak rantai di tangannya, terus ada celurit yang mirip kayak kail pancing. Itu kalau berantem tinggal sat udah gitu. Dan dia ada punya motor antar galaksi. Jadi motornya bisa melayang. Dia juga punya anjing. Tapi gue nggak yakin si anjing si Lobo ini bakal muncul, karena memang James Gunn kayaknya cukuplah satu anjing aja, yaitu Krypto, yang nanti bakal muncul di Superman 2025. Tapi selain anjing, si Lobo ini juga punya binatang peliharaan, itu lumba-lumba luar angkasa, dimana dia suka banget dengan lumba-lumba itu dan sayang banget. Dan itu adalah cikal bakal dia jadi bukan super villain sesungguhnya, karena dia masih punya hati gitu. Tapi beda ketika dia kalau udah dibayar nih gue bayar lo bunuh orang itu, dia cincang habis gitu. Jadi pas banget sih,
perannya sama Jason Momoa pas banget. Tapi selain kabar menarik terkait dengan Jason Momoa ditunjuk sebagai Lobo, ada satu lagi kabarnya sedikit buruk ya. Ini terkait dengan film The Batman Part 2 yang kabarnya di-delay sampai tahun 2027. Delaynya nggak nanggung-nanggung. Udah 2 kali delay, yang awalnya di pertengahan 2025, tiba-tiba mundur ke Oktober 2025. Sekarang justru mundur 2 tahun ke depan di tahun 2027. Gila gitu. Alasannya adalah Matt Reeves dan juga teman-teman di sini yang bikin film dari The Batman pengen cerita yang lebih luas plus CGI dan juga visual effect yang lebih matang lagi, lebih kaya lagi, lebih besar lagi, dengan plus juga budget yang lebih mahal lagi. Jadi inilah alasan mereka menunda, karena mereka bikin syuting ulang. Untuk skenario mereka udah bikin ya, udah selesai, tapi memang mereka membayangkan bahwa ini film bakal dibuat gede gitu. Tapi sebenarnya dengar kabar ini gue nggak terlalu sedih ya, karena memang kalau kita pikir project Batman versi James Gunn belum ada kabar apa-apa, jangan-jangan Robert Pattinson bakal dijadikan Batman dari versi DC Universe era baru ini. Jadi gue berharap aja sih sebenarnya. Jadi bukan hal yang mengejutkan juga. Dan dengan keputusan Matt Reeves mengundur sampai tahun 2027 itu pasti ada beberapa momen-momen timeline yang mungkin yang agak bergesekan, nggak bisa dipaksakan rilis di tahun 2025. Jadi kayaknya James Gunn lagi memasak nih. Jadi kita tungguin aja gimana. Dan gue berharap banget sih James Gunn versi tuanya itu adalah Robert Pattinson sih menurut gue gitu. Kalau memang Ben Affleck nggak balik lagi. Tapi sejauh ini Batman favorit gue masih Ben Affleck sih, karena memang kekurangan screen time aja. Justru sampai detik ini ya, gue belum nonton apa-apa dari project DC. Batman favorit gue tuh Ben Affleck. Superman favorit gue tuh masih Henry Cavill. Tapi memang sayangnya mereka ini dirusak oleh rencana-rencana Warner Bros dan juga sutradara menurut gue gitu. Dan lagi-lagi menurut gue, kesalahan dari Zack Snyder bukan masalah film Superman-nya jelek bla bla bla, bukan. Kesalahannya adalah bikin gaduh. Bikin gaduhnya ini, coba aja Zack Snyder nggak ribut sama Warner Bros. Gue nggak peduli siapa yang salah. Pasti DC Extended Universe ini bakal berlanjut, punya film yang lain, mereka punya screen time yang lain, ceritanya lebih luas, kita jadi cinta dengan karakter. Kayak gini kan akhirnya gue menuduh bahwa merusak akhirnya. Entah itu Warner Bros, entah itu Zack Snyder, itu merusak cerita yang udah dibikin di DC Extended Universe. Selesaikan dong menurut gue gitu ya. Jadi ya kita harus berharap dengan James Gunn lagi-lagi, dan gue optimis dengan apa yang dipegang sama James Gunn, meskipun memang agak terlihat cerah, tapi inilah yang kita kenal gitu. DC itu sebenarnya nggak ya dark banget gitu. Memang banyak versi ada yang dark, ada yang cerah, tapi yang kita kenal dari awal ya versi cerah, yang hope, harapan kayak gitu. Jadi kita nggak mau yang itu dulu terlalu dark melempem di akhir gitu. Kenapa gue sampai segitu? Karena gue juga fans Superman, ya nggak usah sok-sokan kalian fansboy bla bla bla. Karena gue juga fansboy semuanya gitu. Kita nggak bisa. Gue lebih ke netral ya. Tapi gue keselnya yang di versi DC Extended Universe gitu aja, nggak selesai, nggak menyelesaikan masalah. Dengan rilisnya Justice League versi Zack Snyder pun ampas juga menurut gue gitu. Cuman sebulan puasnya, 2 bulan. Setelah itu apa? Nggak ada lagi gitu. Menyalahkan Warner Bros mulu. Jadi kayak ya, gue berharap banget sih dengan turunnya James Gunn dan Peter Safran, semoga DC lebih baik lagi. Ujung-ujungnya apa? Gue pengennya DC lebih baik supaya setingkat juga dengan Marvel. Mereka saingan. Kita jadi banyak bahasan gitu. Jadi nggak tolol jadinya gitu ya. Oke, kayaknya untuk update kita kali ini hanya itu saja terkait dengan The Batman di delay sampai tahun 2027. Gue tetap nggak masalah, optimis, dan lebih baik fokus dulu dengan project dari James Gunn. Kemudian juga untuk Jason Momoa sebagai Lobo, gue lebih optimis lagi dibandingkan dia memerankan Aquaman. Tetap pada jalurnya, inilah yang gue pengen. Memang sebelum Jason Momoa dipilih sebagai Aquaman, gue lebih setuju. Memang udah banyak video gue sebelumnya, mungkin di 5 tahun atau 6 tahun lalu, yang membahas Jason Momoa itu lebih cocok sebagai Lobo. So, thank you buat teman-teman udah menyaksikan update kita di hari ini. Kalau teman-teman pengen update terbaru terkait dengan dunia superhero lebih up to date lagi, pastikan kalian subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Selamat tahun baru 2025.